anak-anak? Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita akan melakukan doa terlebih dahulu. Yang bersedia untuk memimpin doa hari ini siapa? Ya, silakan Riza. Duduk, siap. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yoga, Bu. Yoga kemana? Sakit, Bu. Kita doakan bersama-sama ya, semoga Yoga diberikan cepat kesembuhan, cepat kembali lagi untuk mengikuti kegiatan belajar seperti biasanya ya. Amin. Jadi Yoga ya yang tidak hadir. Ada lagi? Tidak. Terima kasih kepada Riza tadi sudah bersedia untuk memimpin doanya hari ini. Nah, sekarang kita akan belajar ya, belajar kembali seperti biasanya. Jadi gimana nih kabarnya hari ini? Baik, lesu sekali. Ibu tanya sekali lagi ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah gitu dong, semangat ya. Pagi udah enggak semangat, jadi harus semangat ya kita belajar. Nah hari ini kita akan mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ada yang masih ingat? Ada. Coba tunjuk tangan, siapa yang mau menyebutkan? Ada yang mau menyebutkan? Ya, silakan Pina. Izin dan keluar ya, keluar dan masuk kelas. Terus ada lagi yang ingin menambahkan? Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Ya, terima kasih yang sudah menjawab, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian ada saling menghargai ya. Kemudian ada lagi masuk kelas tepat waktu. Ya, menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan ya. Terima kasih untuk yang sudah menjawab. Tepuk tangan dulu. Nah,
Ibu akan bertanya terlebih dahulu ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Nah, kemudian limbah industri. Terus ada yang terima kasih ya kepada Pika ya. Terus ada lagi yang ingin menambahkan fakta-fakta pencemaran lingkungan. Coba, apa saja faktanya yang terjadi sehingga lingkungan kita itu tercemar? Ya, ada lagi yang lain? Ya, Keke, silakan. Asap pada kendaraan bermotor. Terima kasih ya Keke. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ada lagi? Jadi Ibu simpulkan ya. Kalau untuk pertanyaan yang pertama, fakta-fakta ini banyak sekali ya terjadi pencemaran lingkungan, membuang sampah sembarangan terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, itu termasuk pencemaran lingkungan. Nah, pertanyaan yang kedua adalah apa yang menyebab terjadinya pemanasan global? Coba, ya, Pina silakan. Melakukan pembakaran sampah secara berlebihan, Ya. pemborosan penggunaan energi listrik, terjadinya kerusakan fungsi hutan. Ya, terjadinya yang pertama itu adalah membakar sampah, kemudian asap kendaraan bermotor, kemudian ada lagi Dari situ fungsi lahan yang hutan ya itu dibakar. Jadi itu adalah termasuk dari penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, selain dari itu juga salah satu adalah pemakaian kulkas ya. AC kulkas karena dia mengandung zat CFC, klorofluorokarbon. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana tindakan penanggulangan pemanasan global? Coba, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Baby. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, mengontrol pemakaian listrik, mengendalikan limbah. Iya, mengontrol pemakaian listrik, terutama kita kalau bisa tidak menggunakan AC, mengurangi pemakaian seperti kulkas, karena ini sangat berbahaya sekali ya. Nah, terima kasih, tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Baik. Hari ini kita belajar tentang materi pencemaran udara. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi pencemaran udara. Yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis penyebab dan dampak pencemaran dari lingkungan itu. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu menciptakan solusi untuk menangani dari pencemaran udara itu sendiri. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan 3 video ya, 3 video yang singkat. Silakan diperhatikan video pertama. Salah satu kebutuhan penting sehari-hari. Salah satunya adalah kendaraan bermotor. Namun, kendaraan bermotor menghasilkan asap yang dapat berbahaya bagi kesehatan jika kita terlalu banyak menghirupnya. Asap kendaraan bermotor mengandung karbon monoksida, karbon dioksida, partikulat, ozon, timbul, dan sulfur dioksida. Zat-zat tersebut dapat memicu beberapa masalah kesehatan, antara lain kanker paru-paru, masalah
thalassemia nephropathy kronis, penyakit otak dan saraf seperti demensia dan stroke, cacat lahir bagi bayi dalam kandungan, kerusakan sistem peredaran darah, aritmia dan serangan jantung, resiko leukemia pada anak serta penurunan daya tahan tubuh. Jadi, saat berkendara atau berada di kawasan yang penuh kendaraan bermotor, usahakan pakai masker ya. Nah, ini video kedua. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY. Dampaknya sih lebih kayak asap, debu, setiap hari pasti nyampe. Padahal dari sebelah sana ya angin ini nyampe. Kalau angin sendiri kan dari wadah kita. Sebenarnya ya asapnya bau, nggak enak baunya. Terus ditambah juga apa namanya debu juga, rumah warga pada masuk. Pembuangan sampah ini terjadi setiap hari tuh, setiap hari pembuangannya. Pokoknya pagi atau sore gitu. Nah itu banyak juga biayanya nagrak. Kecamatan belum titik. Dan ini penjawabnya itu belum titik. Karena cerita dari wadah lebih boleh tindak lanjut, maksudnya biar ada tempatnya di mana mau buangnya gitu. Apa sih keluhannya Bu terhadap adanya pembuangan sampah di Pembangunan Bantaran Kali ini? Pokoknya saya nggak nyaman deh Kang. Kalau ada sampah begini, kebul, satu, kedua, batu, masuknya ke dalam, ke kamar, ke ruangan tengah, semua ke tengah, masuk dia. Warga banyak yang ini ya. Warga kemarin batuk semua, akhir-akhir semuanya ada batuk. Kalau untuk biasanya buang sampah itu kan jam-jam lokasi biasanya. Dia jam 1 sampai sore, kebetulan Kira berapa sih? 3 mobil, kadang-kadang 2 gitu. Iya, pokoknya kali itu dia. Iya. Ini video ketiga. Nah, ketiga video tadi ada video yang pertama, video kedua, dan video ketiga. Pertanyaannya sekarang, yang pertama, peristiwa apa saja yang diilustrasikan pada video tersebut? Ayo, siapa yang mau menjawab? Video apa saja yang diilustrasikan pada video tadi yang kalian tonton? Ya, silakan Teki.
Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Terima kasih ya Gege. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Video apa yang kalian diilustrasikan pada tontonan tadi? Video apa saja? Ada? Cukup? Cukup? Ya, silakan. Pina. Pencemaran udara yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor dan pembakaran sampah yang berlebihan. Ya, jadi terima kasih buat Pina dan Keke ya. Jadi itu ya video yang ditayangkan tadi. Yang pertama adalah video asap kendaraan bermotor. Yang kedua adalah video pembakaran sampah. Yang ketiga adalah video hutan. Pemandangan hutannya seperti apa tadi? Ada kabur? Bagus, oh maaf, bagus, indah, asri ya, nyaman, terlihat tidak ada asap. Nah, kemudian yang kedua, apa yang terjadi ketika kita berada di daerah pembakaran sampah dan keadaan dalam lingkungan yang kendaraan bermotor padat yang mengeluarkan asap tadi? Bagaimana keadaan kita? Ya, sakit-sakitan, terus sesak napas. Ada lagi? Ya, silakan gangguan. Ya, kanker paru-paru. Wah, terima kasih. Tepuk tangan. Betul sekali bahwa kita kalau berada di dalam lingkungan yang kendaraan bermotor padat, penuh asap, kemudian pembakaran sampah, maka timbul sesak napas, kemudian mungkin terkena kanker katanya ya. Kemudian yang kedua, bagaimana perbedaan ketika kita berada pada ilustrasi nomor 2 ini ya, kendaraan bermotor, kemudian pembakaran sampah, dengan yang kita berada di pegunungan, hutan pegunungan tanpa tanpa asap motor, kemudian hutan yang lebat. Bagaimana kira-kira? Bagaimana perbedaannya? Coba, bagaimana perbedaannya? Kiki mau menjawab? Ada? Ya, silakan Tika. Udara yang bagus adalah sangat jelas bahwa udara yang bagus di mana populasi udara yang sangat segar, penuh dengan kehijauan, juga di lingkungan itu bersih dan rapi, tidak ada konsentrasi yang merusak di lingkungan tersebut. Ya, ada lagi. Terima kasih ya untuk Tika. Ada lagi? Ya, silakan Kiki. Bernapas di tempat yang pembakaran sampah, maka akan bernapas di pegunungan atau hutan yang lebat akan terasa segar. Ya, akan terasa segar. Ada yang tahu penyebab segarnya udara yang kita hirup di hutan lebat tadi? Ya, Baby silakan. Karena kandungan oksigen masih banyak dan bagus tanpa adanya kandungan polusi-polusi yang lainnya. Ya, itu perbedaannya. Terima kasih untuk yang sudah menjawab ya. Jadi bagaimana perbedaannya? Yang sangat jelas sekali perbedaannya. Yang pertama, kalau kita berada di tempat polusi udara ya, asap bermotor, kemudian sampah. Yang pertama, coba kita bayangkan ketika di lingkungan rumah kita ya, terjadi kita bakar sampah, masuk ke rumah, timbul sesak napas, batuk. Nah, mengganggu sistem pernapasan kita. Nah, kalau untuk di area pegunungan kita oksigennya masih bagus ya, tanpa ada masuk polusi-polusi yang lain.
Jadi karena tumbuhan ini menghasilkan oksigen. Nah, jadi kita ini sesuai materi kita yang beberapa bulan yang lalu, bahwa tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Jadi kita hidup simbiosis saling menguntungkan ya, simbiosis mutualisme. Jadi kita dengan tumbuhan menghasilkan oksigen, kita menghasilkan CO2. Jadi tumbuhan membutuhkan CO2, kita membutuhkan oksigen. Nah, ada pertanyaan? Tidak? Jadi kita lanjutkan sekarang. Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang konsep udara dan partikel itu sendiri. Jadi udara, sebelum kita lanjutkan ke pencemaran udara, jadi udara itu sendiri suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Jadi seluruh udara, ya. Kemudian komposisi campuran gas tersebut tidak selalu konstan dan selalu berubah dari waktu ke waktu. Jadi komponen yang konsentrasinya paling bervariasi adalah air, ya, yang berupa air dan karbon dioksida. Nah, kemudian ini gambar, ya, ini adalah gambar komposisi udara ketika udara itu sudah tercemar. Nah, itu ada CO, ya, karbon, kemudian ada hidrogen, ada CO2, karbon dioksida, ya, kemudian ada fluorokarbon, ya, kemudian CFC, ya, fluorokarbon. Nah, ini pengertian dari pencemaran udara itu sendiri. Nah, pencemaran udara yaitu masuknya zat pencemar polutan ke dalam udara. Jadi zat pencemar, ya. Kemudian sehingga menimbulkan perubahan sifat udara yang menurun, ya. Kemudian karena kualitas udaranya sudah menurun bagi kehidupan, itu sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Nah, jadi zat ini, pencemaran udara itu terjadi ketika ada zat di dalam udara. Nah, itu zatnya berupa ada padat, ada cair, dan ada gas yang masuk ke atmosfer. Jadi atmosfer kalau sudah tidak bagus lagi, terjadinya polusi, maka tidak sehat untuk bagi kita, ya. Jadi kemudian keseimbangan alam pun ini dapat membahayakan. Nah, terutama untuk kita manusia, kemudian untuk hewan, kemudian untuk tumbuhan juga. Nah, pencemaran udara itu berasal dari berbagai sumber. Nah, sumbernya apa? Yang kalian sebutkan tadi. Ada dari kendaraan bermotor, ada asap pabrik, kemudian pembakaran sampah, pembakaran hutan, kemudian ada contohnya kalau yang dari alam adalah abu vulkanik, ya, kalau gunung sudah meletus. Nah, jadi hari ini Ibu akan membagi kalian dalam kelompok yang sudah kita berdasarkan asesmen diagnostik, ya, yang sudah kalian isi beberapa minggu yang lalu, ya. Jadi semester kemarin sesuai gaya belajar kalian ada kinestetik, ada auditori, kemudian ada visual. Nah, masih ingat kelompoknya? Nah, boleh ya sekarang, ya, dengan tertib buat kelompoknya masing-masing yang berdasarkan gaya belajar kalian.
Di sini silakan untuk kinestetik, di belakang auditori, di sini boleh visual. Visual ada lebih banyak ya kemarin ya, lebih banyak visual. Karena lebih banyak visual, visual sudah dikelompokkan menjadi 2. Ada 1 dan 2. Silakan duduk dengan tertib. Kemudian mejanya jangan sampai mengganggu kelas yang lain. Silakan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan sebuah ice breaking. Tapi ice breaking ini tentang mindfulness ya, teknik-tekniknya. Kamu mendengarkan musik nanti, nah boleh ya, boleh kamu lakukan sesuai dengan perintah dalam audio yang Ibu dengarkan ke kalian. Siap ya? Siap? Lakukan, ikuti perintahnya. Nah, tujuan dari ini adalah untuk meningkatkan motivasi kamu ya, belajar untuk hari ini ya, dalam mengikuti pelajaran biologi ini ya. Mari kita sedang sejenak baru melakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Amanda duduk semua mungkin. Amanda bisa menggeserkan posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah duduk untuk tidak membungkuk, tetap tegak, kaki kedua bahu rileks, ya seperti itu. Mari rasakan kursi yang menemani Amanda. Rasakan kedua telapak kaki berdiri pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax, relax. Kemudian silakan pejamkan mata. Jika merasa nyaman atau cukup, arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati napas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari bernapas
bernampaslah dalam 4 hitungan, menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, lutut, paha, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan dilakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan dalam. Letakkan telapak tangan di atas dada Anda sembari kita berkata dalam hati kita, terima kasih pada diri ini yang telah berjuang sejauh ini dan sampai saat ini. Silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Nah, setelah melakukan kegiatan ya mindfulness tadi, apakah perasaan Anda sekarang? Nyaman, tenang. Apa lagi? Plong, enak ya? Enak. Jadi mudah-mudahan dengan kita melakukan kegiatan tadi, kita nanti bisa belajar dan menerima pelajaran, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan tadi, kegiatan nanti itu lebih rileks ya, lebih nyaman. Jadi sekarang Ibu akan membagikan sebuah materi pelajaran untuk kalian. Mungkin ya kalau untuk kinestetik nanti ini Ibu juga akan memberikan dalam bentuk kita akan melihat di lingkungan sekitar kita. Kemudian kalau untuk auditori nanti Ibu akan memberikan link video dalam grup ya, dalam grup kita. Kemudian untuk visual nanti boleh melihat video dan boleh nanti Ibu akan mengirimkan juga link materinya ya, sesuai dengan kalian maunya seperti apa ya. Nah, silakan siapa yang bersedia untuk membagikan HP? Nah, silakan. Bagikan HP-nya, nanti buka grup. Ibu minta sesuai dengan kesepakatan kelas kita, bukalah HP sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan buka ya selain dari kebutuhan kita sekarang. Silakan buka grupnya, nanti Ibu akan kirimkan link.
Nah, silakan yang auditori silakan buka videonya, ya, video link YouTube-nya. Kemudian kalau untuk visual boleh artikel yang ibu kirim, ya. Kalau untuk kinestetik boleh dari buku, ya, boleh juga link artikel atau video. Nah, silakan itu ada PPT juga dikirimkan. Ya, silakan dibuka. Silakan pelajari sebentar, ya, baca sebentar. Ya, sambil kamu mempelajari itu membaca, ibu akan membagikan LKPD yang akan kamu kerjakan nanti. Nah, visual ini LKPD perintah, ya, kegiatan kita hari ini. Ini juga ini visual. Auditori 3, ya, 1 sakit, ya. Boleh pelajari semua. Kinestetik. Boleh 3. Nah, ini gambar. Ini media untuk kamu nanti mengisi ini. Nah, sekarang silakan kamu pelajari LKPD yang sudah ibu berikan, ya. Sambil menonton video dan membaca, ya. Kalau ada pertanyaan silakan tentang perintah pengerjaan LKPD. Ada pertanyaan? Kita akan keluar ruangan sambil mengerjakan tugas kita ini, ya. Kita akan keluar ruangan, nanti akan kamu melihat bagaimana perbedaan dengan dari gambar yang setelah diberikan, ya. Ada pertanyaan untuk visual? Ada pertanyaan? Nggak ada? Siap? Bisa? Gimana, siapa? Bisa? Visual 2 bisa? Bisa sesi? Yang lain? Bisa? Ada pertanyaan nanti ditanyakan, ya.
kelompok inisiatif ini akan keluar sebentar ke ruangan melihat lingkungan sekitar. Bisa ditinggal, bisa tampil di dalam. Ayo silakan kelompok 1, kita keluar sebentar untuk melihat kondisi udara di luar kelas kita. Ya. Silakan, boleh bawa gambar, kan nanti perbedaan antara gambar pencemaran dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita lihatnya ke belakang ya. Boleh ke belakang sini. Maju. Silakan lihat. Ya, silakan kan ada pertanyaan di sana, silakan didiskusikan bersama kelompok kalian. Ikan lewat. Ini di Cidalu. Di Cidalu. Gimana? Bisa? Nah, sekarang mari kita kembali lagi ke kelas kita. Silakan.
menit ya. Nah, sebentar lagi akan selesai. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya ya.
kelompok yang mau maju ke depan, silakan nanti tunjuk tangan ya. Tepuk tangan dulu, kita sudah menyelesaikan. Nah, sekarang silakan siapa yang bersedia, kelompok siapa yang bersedia untuk menampilkan terlebih dahulu. Silakan tunjuk tangan. Oke, ada? Silakan. Pina? Ya? Ada? Ada enggak? Silakan. Baby mau menampilkan terlebih dahulu? Ya, silakan Baby. Maju ke depan. Ini kelompok sedikit sekali ya peminatnya, auditori. Ya, boleh berdiri aja di depan nanti. Ya, silakan kelompok 2 atau kelompok auditori. Ya, di depan aja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan baca oleh Bella Pratika. Perubahan lingkungan adalah pencemaran udara. Deskripsikan apa yang dimaksud dengan pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer. 2. Berdasarkan video ilustrasi tersebut, A. Jelaskan faktor penyebab terjadinya pencemaran udara, kebakaran hutan, asap
alasan ini, apakah dari kelompok lain ada yang bertanya? Kami dari kelompok visual 2 ingin bertanya, apakah pencemaran udara dapat mengganggu siklus air dan tanah? Apakah pencemaran udara dapat mengganggu siklus air dan tanah? Apakah dari kelompok yang bertanya? Kami dari kelompok akan menanyakan apa yang menyebabkan pencemaran udara. Apa yang dimaksud pencemaran jelaskan faktor yang menyebabkan pencemaran udara. Ya, silakan dijawab. Apa yang menyebabkan pencemaran udara? Penyebab pencemaran udara dari faktor adalah alam. Contohnya adalah aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dengan vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Penyebab polusi udara yang kedua adalah faktor manusia dengan segala aktivitasnya. Apakah kelompok satu memuaskan? Berapa pertanyaan? Sudah? Baiklah, saya akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 3. Cara mencegah terjadinya tingkatkan penggunaan moda transportasi umum seperti bus dan kereta api. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan naik sepeda, jalan kaki, atau sepatu roda inline ke kantor. Tanam
pohon dan tumbuhan hijau di lingkungan, memperhatikan pemeliharaan kendaraan bermotor. Apakah kelompok 3 puas? Baiklah, saya akan menjawabkan pertanyaannya lagi dari kelompok 4. Apakah pencemaran udara dapat mempengaruhi siklus air tanah? Pencemaran udara juga turut andil dalam memberikan dampak buruk pada siklus air. Air hujan yang turun ke bumi dan meresap ke tanah dan mengandung asap akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Efek hujan asap yang dipengaruhi oleh gas-gas di atmosfer. Puas? Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menutup hasil presentasi kami di depan. Lebih dan kurang saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Nah, kelompok yang bersedia lagi untuk menampilkan, ya boleh kelompok siswa 2 ya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual 2 ingin mempresentasikan diskusi kami yang akan dibacakan oleh Seli. Salah satu perubahan lingkungan adalah pencemaran udara. Definisi apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. 2. Jelaskan faktor penyebab terjadinya pencemaran udara. Aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan asap dan gas vulkanik, kebakaran dan kegiatan mikroorganisme. Jelaskan faktor penyebab terjadinya pencemaran udara, yaitu ada beberapa faktor. Faktor pertama, pembakaran hutan. Faktor kedua, pembangkit listrik, gunung merapi, kendaraan bermotor, limbah pabrik, sampah, pertanian, pertambangan, penebangan liar. C. Jelaskan jenis-jenis bahan pencemaran udara: karbon monoksida, nitrogen dioksida, monoksida, sulfat dioksida, hidrogen karbon, benda partikel, kulit timah, dan karbon dioksida. Sebut dan jelaskan solusi untuk menanggulangi pencemaran udara: mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, hemat energi, membeli produk daur ulang, menggunakan produk yang sustainable, menanam pohon. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan pencemaran udara?
menjawab pertanyaan dari visual 1. Apa yang dimaksud dengan pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Apakah visual 1 puas dengan jawaban kami? Ya, dari kelompok lain. Lain katanya. Baiklah, itulah presentasi kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan bersama. Terima kasih ya kelompok yang sudah menampilkan hasil diskusinya ke depan. Nah, karena kita sudah menyelesaikan presentasi kita, diskusi kita hari ini, jadi ada beberapa hal yang dapat kita ambil ya dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pencemaran udara dan bahaya dari pencemaran udara itu sendiri ya. Kemudian Ibu minta kesimpulan ya dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Coba tunjuk tangan. Ya, silakan Tina. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah ketika kita keluar berjalan di jalanan raya, kita harus menggunakan masker agar terhindar dari asap kendaraan bermotor dan lain-lainnya, agar kita tidak terkena dampak dari pencemaran udara tersebut. Contoh dampaknya yaitu seperti gangguan saluran pernapasan. Nah, itu ya kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini. Nah, sekarang Ibu akan bertanya ke kalian. Masih ada pertanyaan, Kak? Ya, silakan. Oke. Apa yang dimaksud dengan emisi? Jadi sering kita dengar ya di TV-TV, kemudian di berita-berita kita lihat emisi. Emisi adalah gas emisi, maksudnya ya emisi itu zat buangan ya, gas partikel buangan hasil dari pembakaran kendaraan, baik itu kendaraan bermotor, kendaraan roda 4, kemudian pesawat terbang juga ya. Jadi sangat berbahaya sekali ya, karena banyak zat-zat yang berbahaya seperti karbon dioksida, belerang oksida, kemudian ada nitrogen monoksida, nitrogen karbon dioksida ya. Dan ini akibat dari kita pemakaian kendaraan bermotor kendaraan terlalu banyak. Nah, kita akan ada namanya buangan ya, gas emisi. Nah, ini salah satu contohnya nanti mengakibatkan pemanasan global atau yang sering kita dengar dengan efek rumah kaca. Jadi pemanasan global itu adalah peristiwa dari efek rumah kaca. Nah, itu jadi untuk hari ini ya, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita bahwa pencemaran udara itu adalah partikel polutan yang masuk ke dalam udara. Nah, banyak sekali dari kendaraan bermotor, kemudian pembakaran hutan, kemudian kalau dari alam itu bisa dari abu vulkanik ya, kemudian apa lagi kira-kira dari limbah-limbah pertanian yang dalam bentuk nanti mengeluarkan gas ya. Nah, itu kesimpulan kita hari ini, pembelajaran kita. Nah, karena kita sudah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan LKPD untuk
pemantapan materi kita hari ini untuk penilaian apakah Ananda semuanya sudah memahami betul-betul atau tidak. Nah, silakan diisi LKPD individu kalian. Nah, silakan diisi. Nanti dikumpulkan. Cukup? Pas? Kurang? Nah, silakan diisi. Ini penilaian untuk pemahaman kalian hari ini ya. Silakan Ibu beri waktu 5 menit paling lama ya. Yang sudah selesai silakan dikumpul ya. Yang sudah selesai silakan dikumpul. Nah, waktunya tinggal beberapa menit lagi. Dah, silakan dikumpulkan LKPD-nya sekarang. Silakan dikumpulkan LKPD-nya sekarang. Satu kelompok, satu perwakilan untuk mengumpulkan. Ya, silakan. Satu kelompok, satu. Sudah. Satu orang dikumpul dengan satu orang. Nah, dikumpul dengan satu orang.
Sudah? Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi kegiatan kita hari ini. Silakan dicontek ya. Gambar apa perasaan kamu hari ini setelah mengikuti pembelajaran? Apakah ya, contek aja. Silakan dicontek. Nanti ibu akan tanyakan berdasarkan contekan kamu itu perasaan kamu hari ini. Kurang satu. Kurang satu. Kurang satu. Pas? Ada yang kurang? Pas. Dah. Silakan diconteng. Sudah? Kalau sudah nanti serempak diangkat ya ke atas. Ibu mau lihat. Silakan diangkat ke atas. Ibu mau lihat. Dalam hitungan ketiga sudah mengangkat semuanya dan ibu akan bertanya nanti perasaan kamu. 1, 2, 3. Nah, ternyata perasaannya jempol semuanya ya. Jempol, senyum dan jempol berarti senang. Nah, ibu minta satu orang untuk menjelaskan perasaannya hari ini. Siapa yang bersedia? Siapa yang bersedia? Oke, siapa yang bersedia? Nggak ada yang bersedia menyatakan perasaan yang ada yang anak Ananda conteng. Ayo, malu-malu. Oh, oke, Keke lagi ya. Silakan Keke. Berdiri. Assalamualaikum dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Perasaan saya hari ini senang, seru dengan pembelajaran yang kali ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini setelah dilihat dari lembar refleksinya semuanya pada jempol dan senyum. Jadi tadi ada perwakilan dari teman Ananda semuanya, salah satu ya menyatakan seru, senang dengan pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini hendaknya kedepannya kita tetap dalam keadaan dan kegiatan yang seperti ini ya. Terima kasih untuk anak-anak hari ini. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini untuk penanaman karakter kita adalah yang pertama berarti mencintai lingkungan. Kita harus mencintai lingkungan. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang mencintai? Nah, kita mencintai dengan cara mengurangi pemakaian sepeda motor, kemudian menanam pohon di lingkungan kita, apa lagi? Mengurangi penggunaan kulkas ya, apalagi mengurangi parfum yang bergas. Oke, terima kasih Bina. Apalagi pembelajaran kita tentang penanaman karakter kita hari ini. Apalagi kira-kira? Mengurangi pembakaran sampah. Jadi berbudi pekerti luhur. Nah, terima kasih anak-anak semuanya. Jadi hari ini itu ya pembelajaran bermakna. Nah, jadi ada satu tugas untuk anak semuanya.
Ya, silakan kamu kerjakan sebuah karya. Nah, karya tentang polusi udara. Nah, silakan anak-anak. Nah, tugas kalian adalah membuat karya tentang pencemaran udara. Boleh kamu buat dalam bentuk poster, ya. Yang mana kamu suka? Boleh kamu buat dalam bentuk video, boleh bentuk dalam lagu, boleh dalam puisi, boleh dalam infografis, ya, boleh dalam bentuk model, ya, model atau gambar 3 dimensi boleh, ya, terserah mana sukanya. Jadi dikumpul di pertemuan berikutnya, ya, selanjutnya. Paham? Ada pertanyaan tentang tugas karya kita? Enggak? Paham? Jadi silakan dikumpul di pertemuan ya, selanjutnya. Boleh. Nah, karyanya boleh kamu memilih apa? Apa yang kamu suka? Kamu sukanya bikin infografis, ya? Boleh. Kamu sukanya bikin puisi dalam bentuk puisi mungkin, atau dalam bentuk lagu, yang hobi menciptakan lagu, ya. Nah, dalam bentuk pantun pun boleh. Ya. Nah, hari ini cukup pembelajaran kita. Nah, pembelajaran kita selanjutnya adalah tentang pencemaran air. Nah, silakan kamu baca materinya, ya, silakan kamu pelajari. Nah, hari ini sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu minta siapa lagi yang bersedia untuk menutup pembelajaran kita hari ini? Boleh? Siapa yang mau? Ya, boleh. Tika, silakan Tika menutup pembelajaran kita hari ini. Berdoa sesuai dengan